Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa dalam program Cangkir Tasawuf episode yang ke-156. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan alam barzah atau dikenal juga sebagai alam kubur. Di episode yang lalu kita telah melakukan kajian terkait dengan pengadilan di alam barzah atau di alam kubur. Apakah ada pengadilan itu di alam barzah itu? Dan apakah tugas malaikat munkar dan nakir itu? Kita sudah membangun kesimpulan melalui kajian di episode yang lalu bahwa satu, malaikat munkar dan nakir itu tidak ada beritanya di dalam Al-Quran. Berita tentang malaikat munkar nakir itu ada di dalam hadis. Dan yang menarik, yang kedua, Al-Quran juga tidak menceritakan adanya pengadilan di alam barzah itu. Kenapa? Karena pengadilan itu tidak pernah dilakukan atau dikabarkan dilakukan oleh malaikat. Malaikat itu tugasnya cuma merekam, mencatat amal perbuatan untuk disajikan kelak di hari pengadilan. Pengadilan di dalam Al-Quran digambarkan hanya dilakukan oleh dua saja. Yang pertama dilakukan oleh manusia ketika hidup di dunia ini. Jadi manusia mengadili manusia. Termasuk kepada Rasul pun ditugasi oleh Allah untuk menjadi hakim yang adil bagi umatnya. Satu, pengadilan oleh manusia. Dan yang kedua adalah pengadilan oleh Allah sendiri, yaitu di alam akhirat. Tidak pernah ada informasi pengadilan yang dilakukan oleh para malaikat. Karena itu ketika ada cerita bahwa di dalam alam barzah itu malaikat munkar dan nakir mengadili manusia yang meninggal atau si jenazah atau si mayit itu, maka ini kita simpulkan berlawanan atau berselisih dengan informasi di dalam Al-Quran. Bahwa tidak ada kewenangan malaikat untuk mengadili manusia. Oke, bagi yang ingin mendapatkan detail-detailnya silahkan menyimak di episode yang lalu, yaitu episode Cangkir Tasawuf 155. Hari ini kita akan melanjutkan progres kajian kita terkait dengan pertanyaan kawan kita di dalam forum kita. Yaitu pertanyaan, apakah di alam barzah itu ada siang dan malam? Karena dikabarkan di dalam Al-Quran bahwa ditampakkan kepada mereka orang yang berada di alam barzah itu neraka pada pagi dan petang hari. Lantas bagaimana penjelasan tentang siang dan malam hari atau pagi dan petang hari itu terkait dengan kondisi kehidupan di alam barzah? Untuk itu marilah kita baca informasinya dari dalam Al-Quran dalam surat Ghafir ayat 45 dan 46. Fawaqahullahu sayyiati ma makaru wa haqqa bi ali fir'auna su'ul adzab. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asyiya wa yauma taqumus sa'a adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Maka Allah memeliharanya, yaitu Musa, dari kejahatan tipu daya mereka. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang hari, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ada dua hal yang sangat penting yang diinformasikan oleh ayat ini. Yang pertama adalah terkait dengan azab. Dan yang kedua nanti terkait dengan waktu dijalankannya atau diberikannya azab itu kepada mereka. Terkait dengan azab, ayat ini menjelaskan bahwa azab itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan azab di dunia, yang kedua adalah tahapan azab di alam barzah, dan yang ketiga adalah tahapan azab di alam akhirat. Nah, ayat ini menceritakan, maka di awal dari kalimat ayat ini dikatakan di situ bahwa Allah memelihara Musa dan kaumnya dari kejahatan kaum Fir'aun.
raja atau Fir'aun dan kaumnya yang menganiaya mereka, Musa dan Bani Israel. Nah, kemudian digambarkan di situ bahwa Fir'aun dan kaumnya itu dikepung azab. Jadi kalau kita lihat pada bagian pertama dari ayat ini digambarkan keterangan waktunya itu adalah saat Nabi Musa dan kaumnya atau Bani Israel dikejar-kejar oleh Fir'aun dan kaumnya. Kemudian digambarkan di situ bahwa mereka dikepung oleh azab. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa azab yang pertama itu adalah azab ketika Fir'aun dan kaumnya atau dan pasukannya mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Kemudian ditenggelamkan di Laut Merah. Itulah azab yang pertama, dia dikepung azab terkait dengan ditenggelamkannya Fir'aun dan kaumnya saat melakukan pengejaran kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Pertama. Yang kedua, digambarkan pada kalimat berikutnya, ditampakkan neraka pada pagi dan petang hari kepada Fir'aun dan kaumnya itu. Nah, ini adalah fase berikutnya, bukan di fase dunia. Karena selama di dunia tidak pernah ada berita di dalam Al-Quran bahwa Allah menampakkan neraka kepada orang-orang yang kafir pada pagi dan petang hari. Kalimat menampakkan neraka pada pagi dan petang hari ini digambarkannya sesungguhnya adalah pada fase berikutnya setelah tenggelam itu. Setelah kematiannya, dia masuk ke alam barzah. Badannya mengalami kematian, tetapi jiwanya lepas dari badan itu dan masih tetap hidup di alam jiwa. Badan Fir'aun itu diabadikan oleh Allah, diceritakan di ayat yang berbeda. Allah menyelamatkan badan Fir'aun itu dan kita sampai sekarang bisa melihat buktinya ada di Kairo. Muminya ada di museum di Kairo itu, kita bisa menyaksikan keberadaannya. Nah, di fase alam barzah ini azabnya bukan bersifat fisikal, melainkan azabnya itu bersifat teror mental yang sudah kita bahas di episode yang lalu. Apa yang diberikan azabnya itu digambarkan oleh Al-Quran, ditampakkan kepada Fir'aun dan kaumnya neraka pada pagi dan petang hari. Jadi berita ini adalah khas berita untuk fase di alam barzah, ditampakkan. Bukan diazab secara fisikal, melainkan diperlihatkan dan menjadi sumber ketakutan, keputusasaan bagi orang-orang yang kafir seperti yang diwakili oleh Fir'aun dan kaumnya itu. Ini adalah azab yang kedua. Di poin ini saya ingin menekankan bahwa selama ini saya selalu menegaskan bahwa Al-Quran tidak pernah menceritakan di alam barzah itu ada azab berupa badan. Fisikal itu tidak ada. Cerita tentang azab fisikal itu ada di dalam hadis, tetapi tidak mendapatkan penegasan dari dalam Al-Quran. Yang diceritakan Al-Quran adalah azab yang bersifat mental, teror mental. Jadi jangan salah, bukan berarti di alam barzah itu seseorang bebas dari azab. Dapat azab, tetapi yang selalu saya tegaskan, azabnya itu bukan bersifat badania. Meskipun bisa saja ada yang mengatakan, ya kita juga meyakini kalau Allah menghendaki, apa sulitnya buat Allah untuk membangkitkan, menghidupkan mereka di dalam kuburannya. Masalahnya cerita itu tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi kita jangan mengambil, menyimpulkan cerita sendiri, kecuali yang diberitakan oleh Al-Quran. Bahwa kalau disebut sebagai azab, tetapi di Al-Quran sesungguhnya tidak digambarkan sebagai sebuah azab akibat dari pengadilan di alam barzah itu. Melainkan adalah sebuah penampakan untuk ditunjukkan informasinya kepada mereka, orang-orang yang kafir itu, di sanalah kalian akan tinggal di neraka itu. Nah, mereka mengalami teror mental, ketakutan pada pagi dan petang hari sepanjang
keberadaannya di alam barzah itu sampai hari dibangkitkan. Nah, yang demikian ini nanti dijelaskan oleh Al-Quran di ayat yang berbeda dan kemudian juga dijelaskan di hadis, yang hadis itu sesuai dengan isi Al-Quran, bukan hadis yang berselisih dengan isi Al-Quran. Nah, barulah di bagian akhir dari kalimat itu digambarkan wa yauma taqumus sa'a adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Dan pada hari terjadinya kiamat, yaumus sa'ah, itu menunjuk kepada fase di mana sudah terjadi kebangkitan, sudah terjadi kiamat dan kemudian manusia dibangkitkan dari dalam kubur. Yauma taqumus sa'a adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Barulah masukkan Fir'aun dan kaumnya itu kepada asyaddal adab, yaitu azab yang sangat keras, menunjuk kepada neraka. Jadi sahabat sekalian, ayat ini sangat jelas memberikan 3 fase munculnya azab itu. Azab dunia bersifat fisikal, azab alam barzah bersifat mental karena badannya sudah rusak, sudah hancur, bahkan ada yang dibakar menjadi abu dan seterusnya. Sehingga tidak ada cerita di dalam Al-Quran orang di dalam alam barzah diazab secara badaniah. Tetapi kalau secara mental, ya banyak dikabarkan di dalam Al-Quran termasuk di dalam hadis sendiri. Dan yang ketiga adalah azab pada saat yaumus sa'ah. Pada saat datangnya kiamat, dibangkitkan, barulah masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Oke, sahabat sekalian, jadi sangat clear ya, sangat jelas Al-Quran memberikan informasi kepada kita. Nah, yang demikian ini juga disebutkan, digambarkan oleh hadis, di mana hadis ini sesuai dengan informasi dari dalam Al-Quran itu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berikut ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadukum idza mata urido alaihi maq'adahu bil ghadati wal asyi. In kana min ahlil jannati famin ahlil jannah wa in kana min ahlin nari famin ahlin nar. Fayuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah." Sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mati, akan ditampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya pada waktu pagi dan petang hari. Apabila dia termasuk calon penghuni surga, ditampakkan kepadanya surga. Apabila dia termasuk calon penghuni neraka, ditampakkan kepadanya neraka. Dikatakan kepadanya, ini calon tempat tinggalmu, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkanmu pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa tidak ada azab yang bersifat badaniah. Bahwa seseorang yang mati itu adalah tetap hidup, itu iya. Tetapi tanpa badan, hanya jiwanya saja atau nyawanya saja di alam yang disebut sebagai alam barzah. Di sana mereka bisa mengalami kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan, atau sebaliknya mereka merasa gembira dikarenakan amal kebajikan yang telah mereka lakukan. Khususnya digambarkan oleh Allah terhadap para syuhada, orang-orang yang mati syahid gugur di jalan Allah. Allah berfirman misalnya di surat Ali Imran ayat 169 dan 170. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzakun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim ala khaufun alaihim walahum yahzanun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka.
bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Sebaliknya, orang-orang yang zalim, kata Al-Quran, mereka akan mengalami ketakutan dan kekhawatiran, bahkan berputus asa di dalam alam barzah itu. Seperti diceritakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, maka dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa berbuat amal saleh yang dulu aku tinggalkan." Tidak bisa. Sesungguhnya itu hanya tinggal perkataan yang diucapkannya saja. Dan di belakang mereka ada barzah, dinding pembatas, sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi sangat jelas dan gamblang kesimpulannya bahwa Al-Quran memberikan gambaran selama di alam barzah tidak ada pengadilan, tidak ada azab yang bersifat badania, melainkan ada azab teror-teror yang bersifat mental, dikarenakan orang-orang itu mengalami atau melakukan banyak dosa selama hidupnya. Dia ketakutan pingin kembali ke dunia. Nah sahabat sekalian, lebih jauh lagi Al-Quran menggambarkan kepada orang-orang selain orang kafir yang memang akan langsung mendapatkan azab, dikarenakan sudah pasti kekafirannya, sudah pasti tempat balasannya adalah neraka jahanam. Mereka tidak perlu diadili lagi karena sudah jelas, tetapi kepada orang-orang yang selain mereka, ada yang memiliki dosa, ada yang memiliki pahala, maka mereka akan ditimbang di hari pengadilan itu. Nah ini dijelaskan di ayat berikutnya dari surat Al-Mu'minun ini. Surat Al-Mu'minun ayat 101 sampai 103. Fa'idha nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idin wala yatasa'alun. Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Waman haffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Jadi setelah digambarkan di ayat 99 dan 100 tentang ketakutan orang-orang yang zalim itu, dilanjutkan di ayat ini, ayat 101, 102, 103. Bahwa ketika sudah ditiupkan sangkakala sebagai tanda datangnya kiamat, barulah mereka diadili, ditimbang antara pahala dan dosanya. Barang siapa berat di pahalanya, maka dia adalah orang yang beruntung yang tempatnya di sorga. Sebaliknya yang ringan timbangannya dan berat di dosanya, maka tempatnya adalah di neraka. Sahabat sekalian, sekali lagi begitu jelas dan gamblang Al-Quran bercerita tentang 3 fase dunia, alam barzah, dan alam akhirat itu. Bahwa azab fisikal itu hanya terjadi pada saat hidup di dunia, badannya masih ada, dan kemudian hidup di akhirat ketika badannya diutuhkan lagi. Tetapi di fase alam barzah tidak ada kabar berita di dalam Al-Quran terkait adanya azab badan itu. Dikarenakan badannya sudah hancur, terurai menjadi tanah, tinggal tulang belulangnya, bahkan ada yang dibakar menjadi abu dan seterusnya. Nah peristiwa di alam barzah itu kemudian dikabarkan oleh Al-Quran sebagai terjadi siang dan malam hari, pagi dan petang hari, sepanjang hari sampai datangnya hari kiamat, barulah dibangkitkan. Nah muncullah pertanyaan, apakah di alam barzah itu ada siang dan malam? Tentu saja ada.
Karena Al-Quran yang memberitakan itu bahwa mereka mendapatkan azab teror mental itu, mimpi buruknya itu, sampai berputus asa itu adalah di waktu pagi dan petang hari sampai datangnya hari kebangkitan bagi mereka. Kenapa ada siang dan malam hari atau pagi dan petang hari? Karena memang Al-Quran menggambarkan sesungguhnya panggung drama kehidupan manusia itu ya adanya di planet bumi ini, di mana planet buminya berputar siang dan malam, siang malam, siang malam, sampai hancurnya, lenyapnya planet bumi ini kembali satu ketika kelak. Nah sahabat sekalian, bukan hanya di alam barzah, bahkan Al-Quran menceritakan di surga pun ada siang dan malam hari, pagi dan petang hari. Seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Maryam 61 dan 62 berikut ini. Jannati adninil lati wa'adar rahmanu ibadahu bil ghaib. Innahu kana wa'duhu ma'tiya. La yasma'una fiha laghwan illa salama. Walahum rizquhum fiha bukrataw wa asyiyah. Yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu belum tampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tak berguna di dalam surga, kecuali ucapan salam. Bagi mereka rezekinya di surga itu tiap-tiap pagi dan petang hari. Jadi kita mendapatkan informasi yang sangat eksplisit dari dalam Al-Quran. Kehidupan di dunia kita memiliki siang dan malam hari. Kehidupan di alam barzah juga ada siang dan petang hari. Dan kehidupan akhirat di surga pun digambarkan ada pagi dan petang hari. Kenapa ada pagi dan petang hari digambarkan dalam 3 fase kehidupan itu? Dunia, alam barzah, dan akhirat. Karena kata Al-Quran, memang panggung drama kehidupan kita sesungguhnya ya ada di planet bumi ini. Sejak kita dihidupkan, dimatikan, masuk alam barzah, dibangkitkan, masuk fase akhirat, semua itu terjadi di planet bumi ini. Allah berfirman tentang hal itu di surat Al-A'raf ayat 25. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup, dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Oke sahabat sekalian, saya kira sudah jelas gamblang yang menjadi kajian kita pada episode kali ini. Bahwa kita akan mengalami kehidupan di fase setelah dunia ini adalah hidup di alam barzah. Tetapi hidup di alam barzah itu kita tidak memiliki badan lagi, melainkan hidup dalam kualitas kejiwaan kita. Masih memiliki kesadaran, tetapi tidak ada badan kasarnya, tidak ada badan fisiknya. Orang-orang yang berdosa akan mengalami ketakutan terkait dengan kesadaran itu, bahkan berputus asa, teror mental, atau bisa disebut sebagai azab yang bersifat batiniah, tetapi bukan azab yang bersifat badaniah. Setelah itu akan dibangkitkan di alam akhirat dengan badan kita, dan kemudian kita akan mengalami kembali balasan-balasan yang bersifat fisikal terkait dengan amal perbuatan kita. Sepanjang hari, siang dan malam, pagi dan petang hari, baik di dunia, di alam barzah maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya dan bisa mengambil hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran dari firman-firman Allah di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.